Kamu bisa bawa mobil? Bisa sih, Pak. Memangnya ada apa ya, Pak? Keluar sekarang. Hah? Zizi kaget dan tidak yakin dengan apa yang ia dengar. Saya tunggu 5 menit. Kamu harus bawa mobil untuk saya. Cepat, kalau tidak, kamu saya pecat. Apa? Pak, ini kok saya... Dan belum selesai Zizi bicara, panggilan sudah dimatikan oleh Raka. Dengan cepat Zizi melempar selimutnya dengan kesal, lalu bergerak secepat yang ia bisa. Ish, gegayaan gak bawa sopir pribadi. Sekarang malah aku yang disiksa. Mana udah malam dan cuma dikasih waktu 5 menit. Udah gila benar tuh orang, maki Zizi yang hanya melampisi tubuhnya yang memakai baju tidur dengan jaket yang syukur tadi sempat ia beli. Ia menutup pintu kamar dengan cara membanting untuk meluapkan kekesalannya dan berlari secepat yang ia bisa sebelum Raka benar-benar memecatnya. Zizi terus berlari setelah melihat posisi mobil Raka sudah berada di luar dan pria itu tengah menunggunya bersandar di depan mobil sambil wajahnya menengadah melihat langit malam. Ada apa? Ada apa, Pak? Nafas Zizi masih berantakan saat sampai di dekat Raka. Raka melirik Zizi. Ia melirik penampilan wanita itu sekilas. Sepertinya ia ingin berkomentar, tapi ia lebih memilih diam dan melemparkan kunci mobil pada Zizi. Hampir saja kunci mendarat mulus di jidat Zizi. Kalau saja ia tak menangkapnya dengan cepat. Tentunya Zizi masih bingung. Raka tak bicara apapun dan memilih berjalan duluan masuk ke mobil di bangku belakang. Mau kemana sih malam-malam dingin begini? Omel Zizi kini ikut memasuki mobil mengambil posisi mengemudi. Mau kemana, Pak? Zizi kembali memastikan setelah menghidupkan mobil pada Raka yang masih saja diam. Terserah. Lah, kok? Pastinya wanita bermata besar itu terkejut ditambah bingung. Raka menghela nafas malas. Kemana saja, asal saya bisa lihat laut. Maksud Bapak, saya ambil jalan yang di pinggir-pinggir laut gitu? Zizi memastikan karena permintaan bosnya yang terdengar aneh. Cepat, gak usah banyak nanya. Tiba-tiba Raka malah emosi. Zizi mengambil napas dan menenangkan jantungnya yang berusan seolah akan copot karena Raka mendadak bicara ngegas. Oke Pak. Zizi terus melajukan mobilnya di sepanjang jalan di tepi laut yang tidak begitu ramai. Untung saja Zizi tahu daerah ini, jadi ia bisa memenuhi keinginan Raka yang sedari tadi terus diam di belakang. Lewat kaca spion Zizi melirik Raka. Pria itu terus diam sambil melamun menatap pemandangan laut lewat kaca jendela yang ia buka lebar. Apa dia tidak merasa dingin sedikit pun? Heran Zizi yang sejak tadi sudah menggigit-gigit bibirnya menahan dingin karena jendela yang Raka buka. Pak, gak dingin jendelanya dibuka. Nanti masuk angin loh. Zizi memberanikan dirinya untuk bersuara setelah suasana yang begitu hening sejak mereka pergi tadi. Tidak menjawab, Raka lebih memilih menutup jendela begitu saja sesuai apa yang Zizi katakan. Zizi sama sekali tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sesekali Zizi kembali memperhatikan Raka yang diam. Pria itu kini menyederkan kepalanya
di kaca sebelahnya, terus melihat ke arah laut. Sumpah, demi apapun Zizi penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Bukannya tadi dia tersenyum lebar di kamarnya saat mengangkat sebuah panggilan telepon, tapi sekarang dia seolah kehilangan seluruh kebahagiaannya. Gatal sekali mulut Zizi ingin bertanya. "Bapak lagi ada masalah ya?" tanya Zizi, tak sanggup lagi penasaran lebih lama. Tidak ada jawaban seperti yang Zizi duga. Zizi memutar otaknya bagaimana membuat Raka berbicara. Diam-diaman seperti sekarang rasanya sungguh tidak nyaman. "Daripada kita putar terus, gimana kalau kita turun, Pak? Lihat lautnya bisa lebih asik, dan dengan mendengar bunyi ombak mungkin bisa bikin Bapak merasa lebih baik," saran Zizi sambil berdoa agar Raka merespon ucapannya. Masih tidak terdengar suara beberapa saat sampai terdengar suara pelan dari belakang. "Ayo, kita berhenti sebentar." Senyum Zizi tanpa sadar terkembang. "Baik, Pak." Dengan semangat, Zizi mencari tempat yang pas untuk mereka berhenti. Wah, Zizi sedikit berlari keluar dari mobil melihat pemandangan laut di depannya. Terdapat beberapa kapal di kejauhan dengan lampu menyala. Benar-benar cantik. Raka berjalan pelan di belakang Zizi sambil memasukkan tangannya ke dalam satu jaket yang ia kenakan. Wajahnya tampak sedikit lebih rileks dari sebelumnya. "Gimana, Pak? Bagus kan?" Zizi berbalik dengan tawanya untuk memastikan pendapat Raka. Raka hanya mengangkat sedikit ujung bibirnya, merespon kegirangan Zizi. Sepertinya gadis itu juga senang bisa menikmati waktu menenangkan seperti sekarang. Melihat respon kecil Raka membuat Zizi tertawa. Setidaknya itu lebih baik. "Ayo, kita duduk di sana." Zizi melihat sebuah tempat yang nyaman untuk bisa menikmati suasana laut malam ini dengan suara ombak yang tenang. Ia sudah berlari duluan meninggalkan Raka yang berjalan dengan langkah lambat. Sedari tadi pergerakannya selalu demikian. "Ini membuatku lebih rileks," gumam Zizi yang sudah duduk memejamkan matanya menikmati semilir angin menyapu wajahnya. Raka juga sudah duduk di sebelah Zizi. Diam-diam ia memperhatikan Zizi yang sedari tadi terus tersenyum senang. Berbeda dengan senyum yang biasa Raka lihat saat Zizi bekerja dengannya menghadapi rekan-rekan kerjanya. Zizi begitu santai sekarang. Raka ikut memejamkan matanya, mencoba benar-benar membuat dirinya lebih baik. Ia mencoba menenangkan pikiran dan melupakan sejenak segala permasalahan yang kini seolah tengah melilit batinnya. Saat ini Zizi sudah membuka matanya dan memperhatikan Raka yang memejamkan matanya seperti apa yang ia lakukan tadi. Tanpa sadar, Zizi tersenyum melihat Raka yang tampaknya sudah semakin membaik. Lihat saja, wajah Raka terlihat damai. "Lebih baik kan, Pak?" tanya Zizi saat perlahan Raka membuka matanya. Raka mengangguk sekilas tanpa menoleh pada Zizi. Ia menatap pemandangan di depannya. "Kalau boleh tahu, Bapak ada masalah apa?" Walau ragu, Zizi tetap bertanya. "Ingin membuat mood saya memburuk lagi?" Suara Raka sudah terdengar normal seperti biasanya, seperti sedang mengajak bertengkar. Artinya dia sudah benar-benar membaik, pikir Zizi.
Bukan gitu, Pak. Saya cuma penasaran aja. Padahal tadi saya lihat Bapak ngangkat telepon, wajahnya senang banget. Raka menolehkan kepalanya pada Zizi dengan wajah heran. Tahu dari mana? Kamu memata-matai saya. Tapi kok bisa sih, Pak? Zizi ingin tahu lebih. Raka menghela nafas lelah. Entahlah, mungkin karena saya tidak peka, makanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Zizi jadi merasa bersalah mendengar kalimat Raka barusan. Yang sabar ya, Pak. Pasti Bapak bakal nemu cewek lain yang lebih baik dan nerima Bapak apa adanya. Zizi mencoba menghibur